Sejumlah sesi konferensi tingkat tinggi KTT G7 dan beberapa pertemuan bilateral menjadi rangkaian agenda hari kedua Presiden RI Joko Widodo di Hiroshima, Jepang pada Sabtu 20 Mei 2023. Mengawali kegiatan hari kedua, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Grand Prince Hotel Hiroshima. Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas undangan dari pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Hiroshima. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Jepang (IJEPA). Presiden Jokowi bahkan menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023. Pada pertemuan ini, Presiden Jokowi sempat menyinggung perihal investasi, termasuk diperlukannya percepatan penyelesaian proyek pembangunan moda raya terpadu MRT di Indonesia, sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang. Terkait pembangunan IKN di Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi menyambut baik penandatanganan 5 nota kesepahaman dengan JACA, JBIC, GCODE, GIBH, dan UR. Kedua pemimpin sempat melakukan pembahasan mengenai transisi energi di mana Presiden Jokowi menegaskan Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Komitmen tersebut meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjalin antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission. Menutup pertemuan bilateral dengan PM Kishida, Presiden mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui partisipasi Jepang di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung 6 hingga 7 September 2023 di Jakarta. Jepang adalah mitra penting dan strategis bagi Indonesia dan saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan lebih konkret. Indonesiaにとりまして非常に重要で Selain dengan PM Kishida, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Inggris Rishi Sunak di Grand Prince Hotel Hiroshima. Which was so successful. Congratulations on a great summit. And we continue to be very engaged in the Indo-Pacific region. It's a big priority for us. So I look forward to talking to you about that, whether it's on trade or The widest international support in to finish the joint assessment. Presiden beserta delegasi terbatas kemudian akan kembali ke Rijau Royal Hotel Hiroshima untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral lain dengan beberapa negara sahabat. Pada Sabtu sore waktu setempat, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara penyambutan resmi negara-negara mitra G7 oleh PM Kishida beserta istri Yuko Kishida. Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengikuti sejumlah sesi dalam KTT G7. Rangkaian kegiatan Presiden dan Ibu Negara diakhiri dengan menghadiri jamuan santap malam resmi yang digelar bagi para pemimpin negara anggota G7 serta negara mitra. Presiden Jokowi dalam keterangannya sebelum melepas landas menuju Jepang menyampaikan bahwa pertemuan kepala negara G7 akan membahas antara lain masalah perubahan iklim, pangan, energi, dan hal lain. Presiden menekankan Indonesia akan konsisten membawa suara kepentingan Global South negara-negara berkembang, kolaborasi, dan kemitraan yang secara konsisten akan diusung Indonesia. Presiden menyebut akan membahas isu perdamaian serta beberapa hasil KTT ke-42 ASEAN dalam kehadirannya di KTT G7 Hiroshima.